Halo guys, nah jadi di sini sebenarnya gini teman-teman, karena kita kan ada konten jacuan ini jacuan dan jacuan itu biasanya kita selalu record menggunakan PC teman-teman. Tapi karena lagi ada kita lagi di luar kota, jadi eh, untuk jacuan episode kali ini kita akan ubah konsepnya sementara doang dengan menggunakan kumpulan-kumpulan dari Outlook yang akan kita jadiin di satu video ini. Nah, jadi di sini kita akan bahas satu persatu koin-koin yang menurut kita menarik buat dipantau nih teman-teman. Mumpung banyak altcoin juga yang masih pada diskon. Nah, yang pertama kita akan bahas dari Bitcoin dulu ya teman-teman. Nah, jadi Bitcoin di sini sederhananya itu dia udah dua kali nyentuh dari supportnya teman-teman, support yang di sini. Ibaratnya di sini yang pertama tuh, ketiga sorry, tiga satu dua dan ketiga. Nah, kemungkinan besarnya selanjutnya itu dia ada dua kemungkinan dulu teman-teman di sini yang bisa kita ambil. Ya basicnya emang ada dua kemungkinan selalu. Nah di sini adalah ketika dia mantul, ini kan udah jelas nih dia mantul tinggi. Nah habis itu tinggal kita lihat apakah dia itu mau naik atau tetap konsolidasi di area ini aja. Dia perlu untuk ngelewatin 62.500-nya buat dia bisa menuju ke 65.000 lagi. Nah jadi kalau dia misalnya kuat ke sini, dia mantul terus naik. Nah habis itu tes di area sini. Nah tapi ya teman-teman, kalau misalnya dia break dari supportnya atau break dari 57.000, itu bisa jadi nightmare buat Bitcoin karena selanjutnya area yang akan dituju oleh Bitcoin ini bisa jadi sampai ke angka 47.000 teman-teman. Sebentar. Nah jadi di sini kalau dia nggak kuat buat nahan pakai supportnya itu akan menjadi bahaya buat Bitcoin ini. Ini time frame daily ya teman-teman. Nah, terus juga dia kalau misalnya break dari resisten dia bisa melakukan hal yang namanya price discovery. Tapi balik lagi di sini 1, 2, 3, 4, 5 kali kesentuh. Kalau nextnya dia bakal kesentuh lagi seharusnya udah makin lemah dan Bitcoin bisa mencoba untuk break dari resistennya yang ada di 70 ya 73 ribuan inilah. Oke, nah jadi begini buat Bitcoin teman-teman. Jadi kira-kira dia itu, oh ya sama dia itu ada katalis lagi, kita ubah ke 4 jam coba ya. Ada katalis di sini buat si Bitcoin ini. Dia itu kan sebenarnya patternnya lagi di low ya teman-teman. Terus terlihat ada pantulan yang cukup kuat dari sini, menunjukkan kalau pembeli udah mulai kuat. Nah jadi sisanya dia cuma perlu untuk break dari atas itu aja, resistannya di sini. Nah jadi kalau misalnya dia udah bisa break dari sini, itu udah mengkonfirmasi kalau dia bakalan menuju ke area 65 ribuan. Nah jadi buat Bitcoin kira-kira kayak gitu teman-teman. Selanjutnya kita langsung masuk ke altcoin ya teman-teman. Di sini ada MKR. Nah di sini MKR admin ada rekomendasi buat teman-teman yang belum serok coin ini. Nah kemarin admin juga sempat analisa sedikit-sedikit tipis-tipis buat si MKR ini. Nah di sini dia kelihatan kalau dia tuh udah sempet break dari resistennya terus balik dan ternyata dia malah masuk ke area resistennya lagi. Jadi buat selanjutnya MKR ini dia paling enggak dia akan menuju ke area Fibonya dulu, baru dia akan melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau misalnya di Fibonya juga jebol, di sini juga ada demand yang cukup tinggi teman-teman. Di sini ada order block ya kan, bullish order block yang lumayan banyak di area 2,2. Nah, jadi buat teman-teman yang mau serok spot itu bisa mulai dari sekarang di sini dan 3 poin ini. Tapi kalau buat futures lebih baik tunggu di area Fibo aja teman-teman dengan SL di bawah dari SL di bawah area order blocknya. Nah, koin yang kedua itu yang akan kita bahas itu ada koin yang lumayan kemarin habis dampar teman-teman. Jadi buat koin satu ini kita akan bahas, kita akan follow up ya kira-kira bakal kayak gimana ke depannya si AFO ini. Nah, tuh cukup dahsyat ya kemarin. AFO emang sering dibahas sama kita, jadi kita akan bahas outlook ini aja. Secara gambarannya dia sekarang lagi akumulasi ya teman-teman. Secara akumulasi di area bawah dan perlu buat break dari area berapa nih? 510. Ya, kalau dia bisa break dari 510 dia akan bisa tergolong bagus. Jadi ibaratnya kalau dia udah break dari 510 dia baru bisa kebilang kalau misalnya dia itu terkonfirmasi buat akumulasi doang di bawah, nggak buat mencari bawah yang baru. Tapi kalau misalnya dia nggak kuat-kuat break dan terus saja akumulasi di area sini, ya dia kemungkinan bisa setelah menyentuh support yang ke berapa kali nih, ketiga kalinya dia akan ngebreak lagi ke bawah buat mencari the new low nya teman-teman. Terus juga di sini ada orang penjualan yang cukup besar, jadi kalaupun dia udah break dari 510-an nih, ini dia masih ada tantangan yang lumayan banyak teman-teman buat IFO ini. Jadi buat holdernya mungkin yang mau di CE
atau yang masih kuat tahan sampai sekarang ya cukup pertahankan jantung aja teman-teman. Nah buat selanjutnya kita akan bahas koin dari cyber security, yaitu ada CTK teman-teman. Kenapa bahas CTK? Kenapa? Karena CTK itu kemarin gini, dari awal CTK ini projectnya emang udah bagus teman-teman, dan nah kan sekarang juga pas banget nih, dia juga lagi tinggi nih teman-teman. Jadi di sini dia udah ketahan support berapa kali ya kan. Sebenarnya kemarin emang cukup krusial, tapi yang sekarang mungkin bisa ngeyakinin kita kalau CTK ini menarik buat di entry teman-teman, baik buat spot atau futures. Nah jadi kalau buat kita lihat di sini di 4 jamnya dia udah breakout teman-teman. Nah kira-kira kalau misalnya buat spotnya bisa diserap dari sekarang, itu udah sangat-sangat menarik teman-teman. Tapi kalau misalnya buat futures agak-agak beresiko, karena resikonya itu bisa 8%. Dan TP pertamanya itu cuma di 5% ya, agak kurang sih. Atau TP keduanya di 15%, 1/2. Ya masih agak kurang sih, kecuali di hold buat long term. Tapi tetap aja gapnya terlalu tinggi buat futures, apalagi kalau pakai leverage. Mungkin kalau leverage santai mungkin masih bisa, tapi lebih rekomendasi buat spot ya buat CTK ini, karena projectnya yang cyber security dan bisa dibilang dia itu cukup bagus ya teman-teman buat kita hold. Nah selanjutnya itu admin ada rekomendasi koin Polix. Polix juga kemarin lagi diskon banget. Tapi balik lagi teman-teman, diskon itu antara diskon atau dia itu emang projectnya udah nggak ada yang minat lagi. Karena saking banyaknya altcoin, mungkin banyak teman-teman tuh juga pasti bingung kan mau pilih koin yang mana. Makanya kita harus pinter-pinter nyari koin yang kira-kira berpotensi bakal naik ya. Bukan koin-koin mati kayak Cardano atau Ace, jangan nyebut merek mungkin. Nah, buat si Polix ini bisa kelihatan ya teman-teman, dia itu ada potensi mau breakout. Nah, ntar kalau udah breakout di sini, itu teman-teman bisa pasang posisi long kalau yang mau futures, atau beli spot dari sekarang kalau yang mau ini, kalau yang mau apa spot-spotan aja dari sekarang udah bisa sih. Kalau long bisa mengeriskan 5% dengan TP max itu, enggak TP max ini sebenarnya TP buat midterm ya teman-teman, di 29%. Nah jadi buat Polix bisa teman-teman pantau juga. Nah mungkin kita akan bahas koin yang lumayan sih ini lagi. Ini koin yang sebenarnya menurut admin tuh pernah rame, tapi ya sekarang dia agak-agak kekubur gitu. Sini ada DYM, patternnya juga kurang lebih sama, ngebentuk ini ya, ngebentuk apa namanya, falling wedge gitu, walaupun nggak terlalu brutal falling wedge-nya. Cuma ada potensi kalau dia itu breakout, dia akan melakukan yang namanya reversal teman-teman, karena ini di 4 jam. Jadi kalau dia udah bisa breakout, nah terus dia bisa ngelewatin previous high-nya dan menjadi higher high, itu udah bisa menandakan kalau dia melakukan pembalikan tren ya teman-teman. Oke, mungkin koin yang terakhir yang akan kita bahas di sini ada koin kesayangan admin juga, yaitu ada Zeta. Nah, di sini ada Zeta. Oke, di sini Zeta admin cukup ngeliat dia sideways ya teman-teman. Tapi buat for your information, Zeta ini di sini admin pokoknya hold deh. Belum ada tanda-tanda buat mau ngejual Zeta. Nah, di sini aja. Oke, ini karena outlook ya. Jadi kira-kira butuh break area sini untuk dia ngelanjutin kenaikan. Dan kalau misalnya dia break dari supportnya, itu ada agak lumayan PR ya buat holder. Ya butuh cash buat kita lanjut serok teman-teman. Tapi kalau mau cut loss gak apa-apa, karena admin nggak nyaranin buat terlalu ngehold lama altcoin yang misalnya kalian sendiri aja tuh nggak yakin tuh koin apa gitu. Tapi secara pattern kurang lebih mirip-mirip lah ya sama altcoin pada umumnya, yaitu ada falling wedge teman-teman. Nah jadi kalau misalnya nanti BTC domination turun, terus harga BTC juga lagi naik, itu bisa jadi altcoin pada terbangan teman-teman. Karena di bawah karena koin ini altcoin ini harganya rata-rata kemarin juga kena diskon karena BTC dan ETH tuh suka flash dump. Tapi pas mereka juga flash recovery, altcoin tuh nggak ada yang namanya flash recovery teman-teman ya. Selalu altcoin itu bakal ketinggalan. Jadi buat yang masih cari potensi-potensi game sekarang, bisa dimulai dari sekarang karena returnnya masih cukup oke. Oke, mungkin buat video-video selanjutnya kita akan lihat dari trading view POV Syabian. Oke teman cuan, jadi untuk outlook pertama dari aku ada Ondo. Jadi kalau kita lihat di time frame 1D nya ya, ini ada trend line dan udah 3 kali bounce, 1, 2, dan ini lagi OTW ketiga. Jadi entry price yang paling enak nih ada di area sekitar 1,1 ya, area ini nih $1 sampai $1,1 buat entry.
Dan target long termnya ini one day by the way. Short termnya ada di 1,5, terus long termnya ada di 2,2. Jadi ini sekitar, kalau kita cek, sekitar short termnya 50%, long termnya di 120%. Oke, lanjut. Nah, koin kali ini kembali ke AAV juga. Sebenarnya AAV itu kita udah call lumayan lama ya, dari sekitar berapa ya, 70-an waktu itu deh kayaknya, dan sempat udah floating sekitar berapa nih waktu kita kalau nggak salah di sini di Jecuan 1 atau 2 gitu, di 50%, dan sekarang balik ke area entry dan ada potential double bottom juga. Dan kalau kita lihat historically di area sini selalu rebound, di area sini juga rebound, jadi ada kemungkinan kuat untuk rebound. Dan kalau pakai Fibonacci untuk targetnya ada di 134, which is kalau dari sekarang itu gain sekitar 85% ya teman-teman. Jadi oke banget ya untuk buy. Jadi lanjut aja. Nah, nextnya ini ada BGB. Jadi secara fundamental itu juga bagus karena dia salah satu saingannya Binance, which is kan kalau Binance itu Ronaldo, kalau ini dia itu pakai Messi ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari price action, setiap menyentuh area ini terjadi ada rejection di sini, ada pump juga, rebound di sini. Jadi ini salah satu area cocok untuk buy. Dan ini udah konfirmasi bahwa akan lanjutin kenaikan karena ada reversal candle di sini kalau teman-teman lihat. Jadi tetap hati-hati juga tapi ya, ini karena ada bearish order block di sini. Jadi lebih enak nunggu agak reject sedikit baru entry. Nah, ini kalau pakai Fibonacci, area TP-nya ada di sini 137 sampai 14, untuk long termnya ada di 1,79. Nah, kalau kita coba cek gainnya berapa persen, dari sekarang itu sekitar 20% dan long termnya ada di 57%. Oke, next terakhir koinnya ada. Nah, next coin ada Foundry. Jadi ini ditawarin 1D-nya ada potential double bottom ya, dan ini setiap ada di support ini selalu rebound. Jadi ini bagus banget untuk entry, dan short termnya target ada di sini area 0,2, long termnya ada di 0,3. Jadi kalau kita tarik sekitaran berapa nih ya, sekitar 145%. Jadi oke banget untuk di buy. Lanjut. Nah teman-teman, yang terakhir nih ada yang trending juga, tahu sempat banyak yang nanya. Jadi ini kalau time frame 1D nggak terlalu kelihatan ya, jadi admin tadi udah buat skenario, tapi kita coba ganti ke time frame 4 jam. Nah kalau di time frame 4 jam ini ada pola IHNS sebenarnya di sini teman-teman nih. Satu, ini shoulder, head, dan ini lagi bentuk shoulder kanan sebenarnya. Jadi area ini kalau dilihat juga ada bullish order block, di mana setiap area ini terjadi rebound. Dan kalau area ini jeblos ngikutin skenario biru, ya dia akan terjun ke sekitar 180-an teman-teman nih. Tapi kalau dia bisa rebound, kemungkinan besar akan naik sampai trend line, dan mungkin ada sedikit konsolidasi di area sini baru lanjutin kenaikan lagi teman-teman. Dan kalaupun dia bisa breakout, ada pola, tahulah pola apa ya, kayak gini di grup di share, kemungkinan bisa ke 500 sampai 400. Kalau kita hitung pakai percentage, kira-kira untung berapa nih ke sini, 27%. Kalau misalnya ke resist terdekat aja 60%. Oke.